Saudara-saudara, coba kalian bayangkan, masyarakat Madura selama 5 tahun ini ngundang saya ceramah, saya nggak pernah hadir. Pertama 2018 mau ceramah di Madura, udah di penjara, ditahan. Saya bebas 2020, mau ceramah acara di Madura, belum ceramah, belum sampai, baru bebas 2 hari, langsung dibawa ke Nusa Kambangan, nggak jadi lagi di Madura. Saya bebas lagi 2021, mau ceramah di Madura, besok ceramah, besok jadwal, hari ini saya diperiksa, akhirnya ditahan, nggak jadi lagi ke Madura. Terus kemarin waktu saya bebas, ada jadwal di Madura, cuma pas depan nikahan adik saya, jadi saya nggak bisa hadir, nggak jadi lagi ke Madura. Nah, cuma orang Madura ini, masya Allah, nggak ada kapok-kapoknya ngundang saya. Walaupun selama 5 tahun saya nggak pernah hadir, tetap semangatnya nggak hilang, tetap semangat. Nah, karena semangat kalian yang kuat, tekad kalian yang bulat, kalian tidak putus harapan, tidak patah harapan untuk mengundang saya. Itulah sebab sore ini saya ada di hadapan kalian, saudara-saudara. Lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI, biadab bangsa, siapa namanya? Fuad Gerwani, cucu Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI, biadab. Orang-orang lagi ibadah. Saya udah nggak mau ceramah keras apa segala macam, karena kita lagi Ramadan, lagi suasana lebaran, ya. Tiba-tiba muncul si bangsat satu ini, muncul si biadab satu ini, saudara-saudara. Dengan enaknya coba, saya selama ini pernah nggak saya mempermak dia, mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru ini, guru saya belum mondok di akhirat, saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsa ini, ya. Si Fuad, ya, cucunya Warsina di Gerwani PKI, yang dihina sama dia itu guru tua ulama besar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang. Beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum yang banyak, ada juga raja-raja yang belum masuk agama Islam. Beliau masukkan Islam. Beliau dari kapal ke kapal, dari sini ke sana. Beliau bangun Al-Khairat sampai sekarang Al-Khairat sudah hampir memiliki 1.600 cabang. Beliau tokoh pendidikan, gak kenal lelah. Beliau kepanasan, keringetan, nyebrang laut tiap hari hanya untuk berdakwah, tiap hari untuk mengenalkan bumi Indonesia, untuk mengenalkan bangsa Indonesia yang ada di Sulawesi sampai Ternate, sampai Kaltara, daerah Tarakan, sampai di Ternate, di mana-mana ada Khairat, kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Beliau adalah seorang pejuang. Saudara-saudara, kau tahu di akhirat ketika Allah menimbang darah syuhada, ya, itu berjuang mati jalan Allah, darah itu ditimbang dengan tintanya ulama. Tinta ulama di sisi Allah, tinta ulama lebih berat daripada darahnya syuhada yang berjuang di jalan Allah. Jadi saya tanya semuanya jawab. Habib Idrus misalnya Al-Jufri, guru tua, beliau ulama besar kan? Jawab, ulama besar kan? Ulama besar kan? Wali besar kan? Wali besar kan? Saudara-saudara,
saudara, kita orang itu kebanyakan orang-orang awam. Kalau di daerah Palu, ya, di daerah suku-suku yang biasa, suku-suku pedalaman, itu semua di Ternate, di daerah Ambon, di daerah Tarakan, masyarakat Indonesia Timur, semua rumah. Ibarat kalau di Jawa, ya, kalau di Jawa ditaruh ada fotonya Kiai ini, ada foto Habib ini. Kalau di sana, di Jawa ini apa di mana? Indonesia Timur, kebanyakan cuma satu. Apa itu kebanyakan? Cuma taruh fotonya guru tua Habib Idrus bisa maju di semua rumah, bahkan rumah Kristen ada yang ditaruh foto guru tua Habib Idrus bisa maju. Habib Idrus beliau pernah bikin syair, dengarkan, ikuti saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya keras, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu zina alhamdulillah wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, simbol keagungan kita, bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu syairnya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah ini si Fuad Maksad siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dilihat apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cipta ulama enggak? Cipta baik enggak? Cipta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat. Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Ngapain? Kalau kurang keras, kalau ada seorang orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Breret, apa yang akan orang Madura lakukan? Saya tanya sekali lagi, saudara. Kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad bangsat dan biadab, mereka Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum betul. Ini negara hukum betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya udah urusan, siapapun Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun gak ada urusan. Iblis mau siapa? Iblis mau jenderal, gak ada urusan. Saya makan, gak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam, ya. Maka saya sampaikan sekarang dengan tegas dari saya, bukan cuma di lidah, saudara. Ya, lidah saya bukan cuma di lidah, nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara. Saya nggak banyak ngomong. Maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami
tidak akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela kiai? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah umat. NU sama habaib mau dipisah, gimana? Kiai sama habaib mau dipisah. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau ya. Saya punya nenek orang Sangir, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sangir. Ada pegang Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi, merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka semua. Kita akan tidak diam. Kita akan lawan. Kita akan berhenti sampai mati. Tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab yang keras. Siap lawan PKI, siap lawan atek-atek PKI, siap bumi hanguskan PKI, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul. Madura bersama Habib Idrus bisa Al-Yufri, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya harus Polri, pemerintah, polisi ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul. Betul. Ini isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi, mana ada yang tahu? Pernah nggak? Nggak pernah. Terserah. Nggak pernah kami ngurusin. Kalau hina, caci mau maki kami dengan apapun nggak ada urusan. Tapi Fuad si bangsa biadab satu ini salah kawan. Yang dihina guru tua, kali terus bisa lanjut. Nggak usah deh, jauh-jauh ke Palu nggak usah. Coba tes, main-main aja di Sampang. Kira-kira jadi apa? Nah, jadi abu. Oh, jadi abu. Nah, jadi abu. Nah, itu katanya begini. Jadi sate. Kalau ada apa kita nanti sweeping habaib. Wah, habaib mau di sweeping sama gerombolannya. Tunggu minta datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang kita tolak pahala berismit, tolak pahala berismit. Saya datang, saya sama supir sama anak saya 3 masih kecil. Hanya mulu. Akhirnya apa saya bilang? Saya bilang begini, kalian mau ancam saya? Ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya. Makanya ya, sekarang saudara-saudara sekalian, kita fokus tangkap Fuad cucu Gerwani PKI. Betul? Kalau polisi nggak tangkap, ya jangan salahkan umat. Kalau umat yang bergerak sendiri, betul? Betul. Udah nggak ada urusan. Ya, kita ini untuk ulama, untuk para habaib, untuk para kiai-kiai yang lurus, yang arosifuna fil ilm. Kita bukan berani mati, bukan. Kita jatuh cinta kepada kematian. Betul? Betul. Tapi saya sampaikan saudara-saudara, kami para habaib, kami ada urusan. Terserah. Kalian menghina, mencaci, memaki-maki, silahkan.
Saudara-saudara, demi Allah, kami bagaikan kayu dahru. Dahru semakin dibakar akan semakin semerbak wanginya. Kami para habaib bagaikan besi, semakin dibakar, semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi ya, saya serukan kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, masyarakat Sampang Madura, ya, yang saya serukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia. Ayo sama-sama kita bersatu, kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan, ya. Jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Ingat, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kita tidak pernah cari musuh, betul? Tapi kalau musuh duluan yang menghina, yang mencaci, yang memaki, ya, maka haram bagi kita untuk lari saudara. Kenapa? Mending mati bersifat darah daripada diam kita melihat para ulama-ulama kita dihina. Oleh karenanya kita sama-sama jaga persatuan. Habaib dan kiai jangan mau dipecah belah. Para ustaz, para habaib, para kiai sama-sama bersatu. Ayo di umat, urus umat, berdakwah, tuntut umat di jalan yang benar. Begitupun para muhibbin, para pecinta-pecinta kiai, para pecinta-pecinta habaib, para umat, semuanya kita sama-sama bersatu di bawah bendera Rasulullah. Jangan kita terpecah belah, karena kalau kita terpecah belah akan gampang kita dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga para ustaz, para kiai, para habaib, ya. Dan saya sampaikan juga kepada pemerintah, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, polisi, tentara. Ayo para pemerintah datang kepada para habaib, para kiai, para ustaz, para masyayikh, datang ke pimpinan pondok pesantren, ya. Para pemerintahnya datang ke ulama, ke kiai, datang minta saran gimana sama-sama kita bangun ini bangsa, sama-sama kita bangun negara ini negara yang makmur, yang jaya, negara yang berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada negara-negara asing. Tidak usah bergantung sama Amerika, tidak usah bergantung sama Cina, betul? Kita Indonesia negara kaya, semuanya kita punya. Ngapain harus kiri-kiri sama negara lain? Indonesia harus menjadi negara yang berdiri di tanah sendiri. Kita punya segala-galanya, kita punya semuanya. Biarkan negara-negara lain yang datang untuk mengemis kepada Indonesia. Jangan Indonesia yang mengemis kepada negara-negara lain. Indonesia harus menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri, negara yang disegani oleh negara-negara lain. Itu semua bisa terlaksana kalau pejabat pemerintahnya bergabung dengan para ulama, para kiai, para ustaz, para ulama-ulama, bergabung sama-sama kita bangun bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Terus Habib, sekarang kenapa kok nggak bahas pemerintah? Saudara-saudara, dulu kan sudah seperti yang terakhir saya ceramah di mana itu, pokoknya sebelum Ramadan. Kalau ada berarti kan ya Prabowo jadi presiden, koruptor banyak ditangkap nggak? Jawab. Banyak nggak? Banyak nggak? Cepatnya termasuk cepatnya. Janji-janjinya ada yang ditunaikan, ada yang belum, betul? Betul. Selama presiden, selama Prabowo dan menteri-menterinya pro kepada rakyat, adil kepada rakyat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka kami akan rakyat dukung 1000%, bahkan nyawa dan jiwa kami akan kami berikan kepada pemerintah yang adil kepada rakyat. Tapi ada tapinya.
Tak dulu. Tapi kalau nantinya presiden dan menteri-menterinya semua ya ingkar janji, khianati rakyat, khianati bangsa, Bahar bin Smith akan terus oposisi. Lalu Bahar bin Smith tidak akan pernah ada di lingkaran pemerintah. Bahar bin Smith akan selalu berada di oposisi. Saya kemarin nggak nyoblos. Kalian pikir saya kemarin nyoblos? Tidak ada saya nyoblos. Saya nggak pernah nyoblos. Yang benar saya bilang benar, yang salah saya bilang salah. Betul. Kalau ada orang yang nggak sepemikiran, nggak sejalan, ada benernya, ya saya bilang benar. Ada orang sejalan, sepemikiran, salah, ya saya bilang salah. Tidak akan menghilangkan yang benar, walaupun kebenaran itu datangnya dari orang-orang yang tidak sejalan dan tidak sepemikiran. Betul. Dan tidak akan membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu datang dari orang-orang terdekat, dari keluarga, sahabat, saudara, atau orang-orang yang sepemikiran. Tapi saya sampaikan, kalau nanti pemerintah khianati rakyat, ingkar janji sama rakyat, ya, menyusahkan rakyat, maka saya bersumpah, saya Bahar bin Smith yang akan berada di barisan paling depan demi rakyat, demi bangsa, demi negara, demi Indonesia, demi rakyat yang susah, demi rakyat yang kelaparan, demi rakyat yang menderita. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Sampang saya tanya semuanya, siap bela para ulama? Siap bela para habaib? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Siap bela NKRI? Indonesia merdeka! 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 Allahu Akbar! Sekali lagi, ya udahlah, kalian jangan ngomong pribumi ini. Saya juga pribumi lah. Rasa-rasa pribumi kita, betul? Betul! Jadi sengaja ini tempat permainan PKI untuk membicara. Makanya kita jangan terprovok, tidak percaya karena jadi kepolisian. Ya, kalau polisi tutup mata, tutup telinga, ya, polisi biarkan, baru hukum ini banyak berjalan. Ya, betul ya? Ya, jadi udah. Saya nggak mau bahas nasab, saudara. Nggak mau saya bahas nasab. Nggak penting buat saya. Yang saya lagi fokus ini si Fuad brengsek. Ya. Masalah nasab diam. Sebab kenapa? Diamnya kami, diamnya saya atas orang-orang yang hina, ini suatu jawaban bahwa saya auman singa terlalu mahal untuk melayani dodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah adalah kita sesama saudara sebangsa. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda warna kulit, suku apapun, warna kulit apapun, mau yang putih, mau yang kuning, mau yang coklat, mau yang hitam, yang berasal dari daerah manapun, berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam warna kulit, walaupun kita bukan seagama, walaupun kita bukan seagama, tapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Wajib kita menjaga persaudaraan, wajib kita menjaga ukhuwah wataniyah, menjaga persaudaraan sesama sebangsa dan setanah air. Jangan sampai kita terpecah belah. Bagaimana Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah? Man qatala wahadan lam yarih raihatal jannah. Kata Rasulullah, siapa orang yang membunuh orang kafir, orang di luar Islam, yang mereka memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, terus Islam bunuh dia, maka Islam itu tidak akan mencium bau surga. Sampai segitunya akhlak Nabi, kelembutan Nabi, budi pekerti Nabi. Apalagi kata Rasulullah, man ada dunia fakot adani. Siapa orang yang menyakiti kafir sini, orang kafir yang hidup damai,
dia nak perangi Islam, dia nak sakiti Islam, dia nak menghina Islam. Kau sakiti dia, kau sakiti dia, kau perangi dia. Ya Rasulullah, sama seperti kau menyakitiku. Ya, itu Rasulullah kepada orang-orang yang kafir. Bagaimana kepada kita, Rasulullah? Nah, jadi kita jaga ukhuwah kita sesama saudara Islam. Jawab, sesama saudara Islam. Setanah A. Walaupun berbeda suku, walaupun berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit. Kenapa? Karena kita walaupun beda suku, beda ras, beda agama, kita bersatu dengan satu kesatuan. Apa itu? Satu merah putih, satu Pancasila, satu Undang-Undang Dasar 45, satu Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita sesama anak-anak bangsa, walaupun beda suku, beda agama, beda ras, kita harus tetap bersatu, bersama-sama, berjuang, berada di barisan paling depan untuk bangsa, untuk negara, dan kesatuan Republik Indonesia, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jaga ukhuwah kita sesama umat Islam. Betul? Betul? Jangan kita pecah belah. Pilpres sudah selesai, pilgub sudah selesai. Ada apa mau berantem-berantem? Gak usah berantem, bersatu. Walaupun berbeda, ada yang beda mazhab, ada yang mazhab Syafi'i, ada lagi saudara-saudara kita yang mazhab Hambali. Kita bersatu walaupun beda mazhab, tetap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada banyak toriko, ada toriko Syaziliyah, Naqsabandiyah, Satariyah, Tijaniyah, Alawiyah, Qadiriyah. Walaupun berbeda-berbeda toriko, tetap kita harus bersatu. Kenapa? Karena kita satu. La ilaha Muhammadun. Para ustadznya, para kiainya, para habaibnya bersatu. Walaupun beda manhaj, beda pola pikir, tetap kita harus bersatu. Walaupun beda-beda alumni, ini enggak. Saya lihat kebanyakan, oh saya alumni di sini, oh saya alumni di sini, saya alumni di sini. Mau engkau dari alumni manapun, walaupun engkau berbeda guru, kita harus bersatu sebagai sesama umat baginda Nabi Muhammad. Jaga ini Islamiyah, jaga ini persatuan. Jangan mau dipecah belah. Walaupun engkau berbeda bendera, ada yang bendera majelis yang merah, ada yang bendera majelis taklim yang hijau, bendera majelis taklimnya kuning putih. Walaupun berbeda bendera, kita harus bersatu. Sebagai apa? Sebagai kita di bawah bendera, di bawah liwat umat baginda Nabi Muhammad. Dan harus kalian ingat, kita semua ini umat Nabi, kita umat Nabi Muhammad, kita bangsa Nabi Muhammad. Kita tidak akan pernah bisa tunduk kepada siapapun. Bangsa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman, kepada kemungkaran. Umat Nabi Muhammad, bangsa Nabi Muhammad akan melawan kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan sampai titik darah penghabisan bangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya, kalau bersatu enak nggak? Enak nggak? Damai nggak? Tentram nggak? Enak. Damai, tentram. Saya tanya, Ramadan kemarin enak nggak? Enak kan? Damai, tentram, aman. Ya, fokus ibadah. Kita orang lagi fokus ibadah Ramadan, fokus ngajar.